Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa azallahuma asy-syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu minha wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblisa. Wa idh qulna lil malaikati, perhatikanlah sewaktu kami memerintahkan kepada para malaikat. Ay uzkur, perhatikanlah. Wazkur izkulna, dan perhatikanlah ketika kami memerintahkan kepada para malaikat usjudu li Adam, berilah penghormatan kepada Nabi Adam. Usjudu artinya sujudlah kalian kepada Nabi Adam, atau berilah penghormatan kepada Nabi Adam. Ay sujuda tahiyatin bil inhina'i, yaitu dengan sujud penghormatan, dengan sujud penghormatan bil inhina'i, dengan menundukkan badan, bil inhina'i, dengan menundukkan badan. Fasajadu maka mereka pun tunduk melaksanakannya. Fasajadu maka mereka pun tunduk atau sujud, maka sujudlah para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Maka mereka pun tunduk melaksanakannya kecuali iblis. Huwa, adapun iblis, yaitu abul jinni, iblis adalah bapaknya jin. Karena ada itu iblis bainal malaikati, di antara para malaikat. Iblis tafsirannya adalah bapaknya jin yang berada di antara para malaikat. Aba wastakbar, fasajadu ila iblis. Aba wastakbar, aba iblis, ia menentang perintah Allah, ia menentang perintah Allah, ia menentang perintah Allah dengan segala kesombongannya. Aba wastakbar, ia menentang, ia iblis menentang perintah Allah dengan segala kesombongannya. Aba ay imtana'a minas sujudi, artinya ia terhalang atau tercegah untuk sujud, tercegah atau menentang dari sujud. Wastakbar, dengan segala kesombongannya. Ayat takabbara, artinya apa? Takabur, menjadi sombong iblis. Wa qala, dan iblis berkata, ana khairun minhu. Wa qala, dan iblis berkata, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Anda.
wa kana minal kafirin wa kana minal kafirin wa minal kafirin, dan ia iblis termasuk makhluk yang ingkar, dan ia iblis termasuk orang makhluk yang ingkar fi ilmillahi, dalam pengetahuan Allah, ingkar di dalam pengetahuan Allah. Nah ini ketika Allah berkata kepada malaikat untuk sujud. Nah sujudnya ini sujud tahiyat ya, hormat. Ini ada kalimat ceritanya gini. Wadkur idh qulna, asyara al-mufassir bidzalik ila anna idh dzarfun amiluha mahdzufun. Mufassir, orang yang menafsirkan, mengisyaratkan kata-kata wadhkur idh qulna, itu isyaratnya ila anna idh dzarfun. Idh itu adalah dzaraf yang amilnya dibuang, takdirnya adalah wadhkur waqta qaulina. Itu kalau ditampakin kalimatnya gitu. Wa idh qulna artinya wadhkur waqta qaulina, ingatlah waktu kami berkata, ingatlah ketika ya, waktu kami Allah, kami berkata ila akhirnya. In qulta innal maqsuda dzikrul qissati la dzikrul waqti. Jika kamu berkata yang dimaksud di situ adalah menyebutkan kisah, bukan menyebutkan waktu. Ya, artinya ini Allah sedang berkata kepada malaikat, menjelaskan tentang kisah, bahwa dia harus bersujud kepada Adam. Jadi bukan menyebutkan tentang waktu ya. Dzaraf itu kan, dzaraf itu pasti waktu ya. Dzaraf isinya dua, tempat dan waktu. Dzaraf zaman dan dzaraf makan. Jika ada yang mengatakan di sini ya, idh qulna, ini adalah Allah ketika ini sedang menceritakan tentang apa? Kisah, bukan tentang waktu. Jika ada pertanyaan begitu, ujiba bi anna taqdira zikrul qisatil waqi'ati fi dzalikal waqti, maka dijawab bahwasanya ketika ditakdirkan kalimat ada amil yang dibuang dalam dzaraf itu, takdirnya adalah bahwa Allah sedang menyebutkan kisah yang terjadi pada waktu itu gitu. Allah sedang menceritakan kisah yang terjadi pada waktu itu. Ini wa muhassilu dzalik annahu ba'da khalqi adama wa nafakha ruha fihi. Kesimpulannya adalah bahwa setelah Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah tiupkan ruh padanya, kemudian wa arradal musammiyati 'alal malaikat, kemudian Allah menyodorkan nama-nama kepada malaikat, wa in ba'i adam lahum bil asma wa ambai adam, kemudian Allah menceritakan kepada Adam apa? Allah menyuruh
Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama kepada malaikat, pada waktu itu amarahumullahu bisujudi lahum. Nah, setelah itu Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Kenapa? Li'annahu shara syaikhuhum. Nah, ini mufassir menceritakan pada waktu malaikat ditanya tentang nama-nama, mereka tidak bisa menjawab. Para malaikat itu mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau. La ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Nah, Adam diajarkan oleh Allah nama-nama dan Adam bisa hafal terus tahu. Nah, kemudian apa? Allah perintahkan Adam untuk menyebutkan nama-nama benda itu kepada para malaikat, dan Adam menyebutkannya di hadapan para malaikat. Nah, pada waktu itu dalam si mufassir mengatakan disitulah Adam posisinya seakan-akan menjadi guru bagi para malaikat ketika itu. Nah, kenapa posisinya pada waktu itu dia menjadi guru? Karena manusia atau Adam di sini yang Allah ciptakan, dia tahu, mengetahui ilmu yang diajarkan oleh Allah. Nah, sementara para malaikat tidak mengetahui ketika disodorkan pertanyaan ini apa. Nah, yang nama-nama itu kan nama-nama cangkir, mangkok dan lain sebagainya. Ya. Nah, pada waktu Adam tahu, disuruh sebutkan nama-nama oleh Allah di hadapan para malaikat, maka dikatakan oleh mufassir bahwa Adam ini laksana seorang guru bagi para malaikat. Nah, wa min haqqi syaikhi at-ta'dhim wa tawfir. Nah, sepantasnya seorang guru itu dimuliakan, diagungkan dan dimuliakan. Nah, artinya apa? Ketika seorang Adam laksana seorang guru di hadapan pada malaikat, sudah sepantasnya dimuliakan dan diagungkan. Oleh karenanya Allah perintahkan malaikat untuk hormat kepada Nabi Adam. Nah, gitu gambaran tafsirnya. Ya. Nah, kemudian apa? Wa kana dzalika kullu kharijal jannati. Nah, ini yang agak sedikit kontroversi. Kejadian itu semuanya terjadi di luar surga. Di luar surga itu. Ya. Kenapa? Karena Adam belum dimasukkan ke dalam surga, baru selesai diciptakan oleh Allah. Diciptakan, ditiupkan ruh ke dalam jasadnya. Nah, itu di luar surga kejadian itu, belum di dalam surga itu. Ya. Jadi pengajaran belum di dalam surga. Nah, ini, tapi nanti di surat Al-A'raf, di surat lain itu ada posisi Adam di surga. Nah, sujudnya bil inhinai, sujudat tahiyatin, bil inhinai, dengan sujud penghormatan dengan cara inhina, ya menunduk, ya, menundukkan badan. Nah, qauluhu bil inhina. Adapun perkataan musannif mufassir bahwa perintah sujud kepada malaikat dengan cara sujud penghormatan, kata-kata inhina itu asyara bidzalika illa annal murada as-sujudu al-lughawi. Nah, isyarat al-inhina, sujudnya sujud penghormatan, mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud sujud di sini adalah sujud lughawi, sujud secara bahasa. Nah, sujud secara bahasa wahwa al-inhina adalah yang menundukkan diri, seperti kasujudi ikhwati Yusufah wa abawihi lahu, seperti sujudnya saudaranya Nabi Yusuf dan kedua orang tuanya kepada Nabi Yusuf. Nah, karena begitu Nabi Yusuf jadi raja, itu saudara-saudaranya semuanya pangling, takut, segen, karena dia dulu yang mencelakakan adenya dengan membuat fitnah bahwa katanya Nabi Yusuf dimakan serigala. Nah, begitu ketemu lagi sudah dalam keadaan jadi raja mulia, kemudian apa? Terhormat, sehingga saudara-saudaranya ini apa? Segan dengan Nabi Yusuf. Bahkan sampai kedua orang tuanya pun segan, sampai hormat lah.
Itu. Saudara-saudaranya hormat menunduk sampai orang tuanya sendiri. Siapa nak? Bapaknya Nabi Yusuf siapa? Zakaria ya? Yahya. Iya sampai hormat gitu. Orang tuanya pun sampai hormat. Gitu. Ya, seperti itu digambarkan sujud yang dimaksud sujud secara bahasa. Nah, wa huwa tahiyatul umamil madiyati. Sujud ya. Sujud menundukkan diri, ini sujudnya umat-umat sebelumnya sujudnya seperti itu. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad memang itu sudah dianggap dikatakan sujud begitu. Jadi hormat dengan cara membungkukkan diri seperti orang ruku itu. Nah, itu disebut sujud ya bahasanya. Nah, wa amma tahiyatuna fahiya as-salam. Nah, kalau sujud kita ya, penghormatan kita itu adalah salam. Itu ucapan salam. Wa alaihi, atas dasar itu fala iskala, maka tidak ada kemuskilan. Ya. Lah tapi ada sebagian mufassir yang mengatakan wa qala ba'dul mufassirin inna sujuda syar'iyyun bi wad'il jabhati 'alal ardi. Ada sebagian mufassir yang mengatakan perintah sujudnya Allah kepada para malaikat ketika itu adalah sujudnya sujud syar'i, bukan sujud lugawi. Artinya ya benar-benar sujud. Sujud syar'i seperti apa? Sujud syar'i itu ya biwat il jabhati alal ardi, dengan cara menempelkan kening ke tanah, ya, kayak sujud sholat begitu. Gitu. Ada sebagian mufassir mengatakan begitu. Jadi malaikat sujudnya seperti sujud sholat. Oh, kalau begitu salah dong Allah. Nah, kita sujud kepada Allah, sholat dalam bentuk sujud itu kan bentuk penghambaan seorang hamba kepada Tuhan, kepada Sang Khalik. Nah, kok berani mufassir mengatakan malaikat sujudnya seperti itu gitu. Nah, ulama ya, para mufassir, ulama punya alasan. Wa adamu kiblatun kal ka'bati. Karena tafsirannya gini, Nabi Adam itu kiblat, laksana Ka'bah. Nabi Adam itu kiblat, laksana Ka'bah. Fasujudu lillahi, sujudnya hanya kepada Allah ya. Sujudnya hanya kepada Allah. Wa innama Adamu kiblatun, Adam hanya kiblatnya saja. Itu. Nah, sekarang kalau kita sholat di hadapan Ka'bah, sujudnya kemana? Sujudnya kepada Allah. Oke. Sejatinya kepada Allah. Tapi kan itu kiblatnya. Nah, ini alasan mufassir begitu. Jadi Adam itu laksana kiblat. Ya. Orang sujud di hadapan Ka'bah, sujudnya untuk Allah. Tapi kan semua sholat menghadapnya ke arah Ka'bah. Ya, sujud jadi di hadapan Ka'bah atau Rabbul Ka'bah bahasanya. Sujud kepada Tuhannya Ka'bah. Paham ya? Iya. Makanya mufassir berani mentafsirkan bahwa malaikat yang diperintahkan sujud kepada Adam itu betul-betul sujud syar'i. Ya, sujud dengan cara meletakkan keningnya ke tanah. Digambarkan Adam melaksanakan kiblat. Fasujudu lillah, lah sujud hanya kepada Allah. Adam hanya sebatas kiblatnya. Gitu. Nah, alasannya gitu.